Shalom Elohim Bisem Yesua Amasia. Saya Pendeta Joni Delima. Kembali menjumpai saudara semua dalam tajuk Renungan Pagi Penyejuk Iman. Semoga hari ini hidup saudara diliputi sukacita, dan sekiranya ada beban karena perasaan sakit hati terhadap saudara yang lain, mari tanggalkan dengan membuka pintu maaf dan ampunan baginya. Sebab Tuhan sendiri begitu baik kepada kita, kepada saudara semua. Ia telah mengampuni kita dan menyebut kita sebagai anak-anaknya. Hari ini kembali saya berbagi firman Tuhan buat saudara semua. Dan untuk membaca firman, mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk hari karuniamu. Sebelum lebih jauh kami menjalani hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu tercurah atas kami untuk memampukan kami mengerti firman-Mu, sehingga hari ini dapat kami jalani dengan penuh sukacita, karena firman-Mu menjadi jaminan bagi kami bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Nabi Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Tema kita, tiada yang sebanding dengan kuasanya. Saudara-saudaraku, satu pertanyaan penting yang patut kita ajukan bagi diri kita sendiri. Apakah yang menjadi kebanggaan kita saat ini? Hartakah? Jabatankah? Kekuasaankah? Kepandaiankah? Atau hikmat manusiakah? Saudaraku, saya sudah beberapa kali melakukan perjalanan ziarah ke Tanah Perjanjian. Dan jujur saya harus katakan bahwa saya sendiri minder terhadap gaya hidup orang-orang Yahudi. Sekalipun mereka dikategorikan sebagai bangsa yang tingkat kepandaiannya di atas bangsa-bangsa lain yang menghuni bumi ini tentunya, namun hal itu tidak membuat mereka lupa diri. Mereka tetap mempertahankan identitas diri mereka sebagai bangsa yang berabodah. Kehidupan doa dan penyembahan menjadi prioriti dalam menjalani kehidupan. Mereka sadar bahwa kuasa Tuhan tak dapat digantikan dengan kuasa apapun yang ada dalam dunia ini. Nah, sekalipun sekarang ini mereka mempunyai alat pertahanan dan perlindungan terhadap negara mereka dari serbuan bangsa-bangsa lain dengan apa yang disebut Iron Dome, teknologi secanggih apapun tidak akan memberi jaminan bagi mereka untuk luput dari masalah jikalau Tuhan berkehendak untuk menghancurkan mereka. Karena itu sekali lagi, mereka tetap mempertahankan diri mereka sebagai bangsa yang berabodah. Kehidupan doa dan penyembahan menjadi prioriti dalam menjalani hari-hari kehidupan. Nah, saudaraku, saya mau katakan sekali lagi, sehebat apapun manusia merancang alat proteksi diri, namun yang namanya problem, baik itu penyakit, bencana alam, bahkan kematian, kita tidak dapat menghindarinya. Insaplah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini dapat lenyap dan musnah begitu saja tanpa meminta izin kepada manusia. Memang tak dapat dipungkiri bahwa manusia bisa saja memprediksi keadaan cuaca dan sebagainya, namun siapakah yang dapat menanggulangi bencana yang tiba-tiba datang tanpa diduga sebelumnya? Sudah begitu banyak fakta berbicara kepada kita. Ketika terjadi gempa, tanah longsor, banjir bandang, kecelakaan pesawat dan lain-lain yang di luar perkiraan manusia, begitu banyak kerugian material yang ditimbulkannya. Bahkan banyak orang meregang nyawa karenanya. Lalu kemanakah kita harus lari dan mencari tempat perlindungan yang aman? Dapatkah kita membeli rasa aman itu dengan uang? Tuhan berkata, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya
pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Yesaya 40 ayat 15. Dari pernyataan ayat ini terlihat betapa kecilnya manusia di mata Tuhan. Jadi sungguh tidak ada yang membuat Tuhan terpesona dengan diri kita selain ini, hati yang selalu berbaut kepadanya. Karena hanya dengan hati yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan, itulah yang akan membuat Tuhan tidak rela membiarkan kita binasa. Tangannya yang penuh kuasa itu selalu melindungi dan menjaga kita dari bahaya yang mengancam kehidupan. Namun masih banyak orang sering meragukan kuasa Tuhan hanya karena mereka tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Akibatnya, mereka condong mencari pertolongan atau menerima tawaran dari dunia yang sepertinya dapat menjawab pergumulannya secara instan. Atau gak pakai lama, mereka berpaling pada ilah-ilah lain, berpaling kepada paranormal, berpaling kepada prediksi cuaca, dan lain sebagainya, berpaling kepada benda-benda keramat. Namun apapun dan siapapun yang ada di dunia ini, tidak ada yang sebanding dengan kuasa Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tertulis dalam Yesaya pasal 66 ayat 1a, langit adalah tak-taku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Adalah perbuatan kurang cerdik jika masih ada orang Kristen yang mencari pertolongan selain kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Kristus melingkupi saudara dan saya sekarang dan sepanjang masa. Amin.